membawa anak-anak mereka ditahnik oleh orang-orang saleh, dimakankan kurma, dimasukkan ke dalam mulut anak yang baru lahir oleh orang saleh untuk mendapatkan berkah. Sebagian kaum muslimin berusaha untuk bersalam bersama orang saleh untuk mendapatkan berkah. Kita mengatakan ini tidak benar, ini tidak benar. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada saudara, para sahabat yang telah mendukung, mensubscribe channel kami. Jazakumullah jalla. Sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, ya, di antara sunnah yang menjadi tradisi di NU khususnya ya kaum Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ketika seorang anak dilahirkan, seorang bayi dilahirkan itu ditahnik, diberi kurma, atau kalau di kita itu karena kita tidak ada kurma biasanya degan ya, kelapa muda, madu gitu ya, itu sebagai wujud mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi oleh orang-orang Wahabi ini dipermasalahkan, dibilang nggak ada dalilnya, dibilang nggak benar. Nah inilah ya kesalahan orang-orang Wahabi ya. Padahal dia itu kurang baca, kurang literasi, kurang referensi. Apa yang dilakukan orang dianggap salah padahal ada dalilnya. Biar tidak penasaran seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Wahaboy ini ya. Ini namanya Ustadz Maududi Abdullah Al-Wahabi. Mari kita simak videonya. Sebagian kaum muslimin membawa anak-anak mereka ditahnik oleh orang-orang saleh, dimakankan kurma, dimasukkan ke dalam mulut anak yang baru lahir oleh orang saleh untuk mendapatkan berkah. Sebagian kaum muslimin berusaha untuk bersalam bersama orang saleh untuk mendapatkan berkah. Kita mengatakan ini tidak benar, ini tidak benar. Tidak benar. Itu ajarannya Wahabi, pemirsa. Itu ajarannya Wahabi. Yang dia jadi mereka tidak mau dibilang Wahabi ya. Makanya dibilang Salafi, ustadznya ustadz sunnah. Allah Rabbi. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Sani Ohye. Betulkah ya perbuatan atau amaliyah mentahnik bayi yang baru lahir itu tidak benar dan itu termasuk bid'ah? Mari kita simak penjelasan dari Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Sani Ohye. Setelah mendengar ucapan Bapak Maududi Abdullah Al-Wahabi ini, kami jadi bertanya, mengapa orang yang anti sunnah bisa diberi gelar oleh para pengagumnya sebagai Ustadz Sunnah? Mengapa orang yang minim dalil sangat gampang menyalahkan amaliyah orang lain? Apakah para pengikutnya sudah tidak mampu untuk berpikir? Kok bisa Maududi Abdullah Al-Wahabi ini menyalahkan kaum muslimin yang membawa anaknya kepada orang solih agar ditahnik dan mendapat barokah? Kok bisa sanjungan kaum Wahabi ini menyalahkan umat Islam yang bersalaman dengan orang-orang solih supaya mereka mendapat barokah? Padahal Nabi Muhammad SAW, Rasul yang diutus ke muka bumi untuk kita tiru perilakunya, tiru sikapnya, ternyata beliau Nabi
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mengambil barokah dari tangan-tangan kaum muslimin. Lalu mengapa ada orang yang sok berani menyalahkan masalah ini? Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menyikat waktu, mari kita bongkar kesalahan daripada Bapak Maududi Abdullah Pujan Wahabi ini. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya, beliau membuat satu bab khusus tentang kesunahan mentahnik bayi dan membawanya kepada orang solih untuk ditahnik. Berikut ini redaksinya, silakan cek di dalam kitab Sahih Muslim, tepat di juz kedua halaman 286 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Bab istihbabi tahnikil mauludi inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin yuhannikuhu wa jawazi tasmiyatihi yauma wiladatihi wa istihbabi tasmiyati bi abdillahi wa ibrahima wa sairi asma'il anbiya'i alaihimussalam. Artinya, bab tentang kesunahan mentahnik anak yang baru dilahirkan dan membawanya kepada orang solih agar ditahnik, sekaligus tentang bolehnya memberi nama si bayi pada hari dia dilahirkan, dan tentang kesunahan memberi nama anak dengan nama Abdullah, Ibrahim, atau dengan nama-nama para nabinya Allah alaihimussalam. Kemudian Imam Muslim membawakan sebuah hadis. Haddatsana Abdul A'la Ibnu Hammad, haddatsana Hammad bin Salamata an Thabitin al-Bunani an Anasin ibni Malikin qala dhahabtu bi Abdillah ibni Abi Talhata al-Ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aba'atin yahna'u ba'iran lahu faqala hal ma'aka tamrun fakultu na'am fanawaltuhu tamaratin fa'alqahunna fi fihi falakahunna thumma faghrafa as-sabiyyi famajjahu fi fihi faja'ala as-sabiyyu yatalammadhuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul ansari at-tamru wa sammahu abdallahi. Artinya, menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad, menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Thabit al-Bunani dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, saya pergi membawa Abdullah bin Abi Talhah al-Ansari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilahirkan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai aba'ah atau sejenis pakaian. Saat itu Nabi sedang memberi makan untanya. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu punya kurma? Maka saya, kata sahabat Anas bin Malik, saya menjawab, iya, saya membawa kurma. Lalu saya berikan beberapa kurma kepada Nabi. Kemudian Nabi mengunyah kurma tersebut di dalam mulutnya. Setelah itu Nabi membuka mulutnya dan menyuapkan kunyahan kurma tersebut ke dalam mulutnya Abdullah hingga bayinya Abdullah menjilatinya. Setelah itu Nabi bersabda, kesenangan kaum Ansor adalah kurma. Lalu Nabi memberi nama bayi itu dengan nama Abdullah. Mengomentari hadis riwayat Imam Muslim ini, Al-Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibnil Hajjaj, tepat di juz ke-14 halaman 123 terbitan Daru Ihya'i Turath Al-Arabi, Beirut. Wa fi hadzal hadithi fawaidu minha tahnikul mauludi inda wiladatihi wa huwa sunnatun bil ijma'i kama sabaqa. Artinya, dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Di antara faidahnya adalah kesunahan mentahnik bayi yang baru lahir menurut ijma' ulama sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu. Wa minha ayyuhannikahu salihun min rajulin awimro'atin. Dan di antara faidahnya yang lain adalah hendaklah orang yang mentahnik bayi tersebut adalah orang yang solih, baik orang solih itu seorang pria ataupun seorang wanita. Wa minha at-tabarruku bi atharis solihina warithihim wa kulli syai'in minhum. Faidah yang lain adalah bolehnya tabarruk dengan athar orang solih dan ludahnya orang solih atau apapun yang datang dari orang-orang solih. Apabila kaum Wahabi masih tidak menerima penjelasan ini dengan alasan, oh hadis itu kan tentang tabarruk dengan Nabi, bukan dengan selain Nabi. Oke, kami akan menjawab, Nabi sendiri
juga bertabaruk dengan tangannya kaum muslimin. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh ulama ahli hadis, yaitu Imam At-Tabarani dalam kitabnya yang bernama Al-Mu'jamul Awsat, tepat di juz pertama halaman 242 terbitan Darul Haramain. Berikut ini redaksinya. Nomor hadis 794. Haddatsana Ahmad bin Yahya Al-Hulwani qala haddatsana Muhriz bin Awnin qala haddatsana Hasan bin Ibrahim Al-Kirmani an Abdil Aziz bin Abi Rawadin an Nafi'in an Ibni Umar qala, menceritakan kepada kami Ahmad bin Yahya Al-Hulwani, beliau berkata, menceritakan kepada kami Muhriz bin Aun, beliau berkata, menceritakan kepada kami Hasan bin Ibrahim Al-Kirmani dari Abdul Aziz bin Abi Rawad dari Nafi' dari sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar berkata, qultu ya Rasulullah, al-wudu'u min jarin jadidin mukhammarin ahabbu ilaika am minal matahiri. Kata sahabat Ibnu Umar, wahai Nabi, wahai utusan Allah, apakah panjenengan lebih senang berwudu di tempat yang baru dan tertutup ini Nabi, aminal matohiri, atau panjenengan lebih senang berwudu di tempat bersesuci atau tempat wudu biasanya? Faqala la, akhirnya Nabi menjawab tidak, bal minal matohiri, tapi saya lebih senang berwudu di tempat al-matohir atau tempat bersesuci yang biasanya. Inna dinallahi al-hanifiyatu as-samhatu, sesungguhnya agama Allah ini lurus dan mudah. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'athu ilal matahiri fayukta bil ma'i fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Kemudian sahabat Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju tempat bersesuci atau al-matahir, itu tempat sesuci biasanya untuk kaum muslimin itu ya. Fayu'ta bil ma'i, akhirnya Nabi dikasih air oleh sahabat-sahabat, fayashrabuhu, dan Nabi pada waktu itu meminum air itu. Yarju barakata aidil muslimin, Nabi mengharap barokah dari tangan-tangan kaum muslimin. Ini Nabi masih mengharap barokahnya kaum muslimin. Ini kata sahabat Ibnu Umar. Wahabi itu siapa? Hah? Kok ngelarang-ngelarang untuk ngalap barokah atau tabaruk dengan tangannya orang solih? Bapak Ibu sahabat saya yang dirahmati Allah, seperti itu penjelasan dari Ustadz Sanyoye. Jadi mentahnik dan tabarruk dengan orang soleh itu ada dalilnya, ada dasarnya, ada referensinya. Cuman orang-orang Wahabi saja yang minim literasi, minim referensi, sok menyalah-nyalahkan amrian orang, merasa paling benar sendiri. Oh, Ustadz seperti tadi itu dibilang Ustadz Sunnah ya. Maududi Abdullah itu seperti itu, Ustadz Sunnah, Ustadz yang menyembunyikan Sunnah itu seperti itu, Ustadz Sunnah. Hah, aduh, palang ya, tidak apa-apa dia kan Ustadz Sunnah, tapi sunnahnya Wahabi, sunnahnya Muhammad bin Abdul Wahab, sunnahnya kaum salah fikir, sunnahnya kaum konslet ya. Bapak Ibu sahabat saya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan dari orang-orang yang menyesatkan umat Islam, yang merusak agama Islam dari dalam, yaitu orang-orang yang salah fikir, yang sok paling benar, sok paling sunnah, sok paling Qur'ani. Dan mudah-mudahan mereka oleh Allah diberi hidayah sehingga menjadi orang yang sadar, kembali jalan yang benar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.